Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nabila dan saya adalah mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan NIM 18 10 611 218. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum pidana ekonomi, kasus pidana khusus, pupuk bersubsidi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hukum pidana ekonomi? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian hukum pidana ekonomi dalam arti sempit dan arti luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit itu sendiri, tindak pidana ekonomi secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Dalam arti luas sendiri, tindak pidana ekonomi adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan perbuatan di bidang ekonomi. Pelanggaran tersebut diancam dengan hukum yang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Berikut adalah gambaran kasus yang akan saya bahas. Kasus yang saya bahas kali ini merupakan putusan nomor 129 Pidana Khusus 2018 PN Pati tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi. Pada kasus yang saya bahas kali ini menyatakan bahwa terdakwa 1 Sutikno dan terdakwa 2 Jomarianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin. Pasal yang dilanggar oleh para terdakwa adalah Pasal 21 Jungto Pasal 30 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Menteri Perdagangan Peraturan 4 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jungto Pasal 6 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Pasal yang dilanggar dan dapat dikenakan kepada para terdakwa. Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Ayat 1, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Yang kedua, pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Pasal 30 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 yang berbunyi, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 21 Ayat 2 yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang berbunyi dalam hal kejahatan sekedar atau mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2E dan berdasarkan sub 3E dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000 atau dengan salah satu hukuman pidana itu. Dalam kasus ini, unsur-unsur kesalahan terdakwa adalah 1. Terdakwa merupakan pihak lain selain produsen, distributor, maupun pengecer. Yang kedua, ada ketentuan dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Putusan pengadilan mengenai kasus tersebut. 1. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000. Kedua, 140 sak pupuk bersubsidi dirampas untuk negara. Ketiga, membayar biaya perkara Rp5.000. I know that you're being gone, you and me, we don't belong.